Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Selamat datang di program kita, channel kita, CSSR Review. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah topik yang aktual dan menarik, yaitu mengenai minoritas keagamaan yang ada di Indonesia, khususnya Syiah, ya. Oke. Beberapa yang akan membahas topik ini adalah tamu kita yang punya kredibilitas di bidang ini, yaitu Profesor Zulkifli. Nah, oke. Sebelum kita memulai memasuki pertanyaan pertama, saya ingin menyapa dulu tamu kita. Selamat datang, Profesor Zulkifli. Baik, makasih. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Baik. makasih. Oke, oke. Sebelum kita membahas topik ini, saya ingin menyampaikan kepada audiens informasi sedikit tentang tamu kita, yaitu Profesor Zulkifli, Profesor Antropologi, Profesor Antropologi Sosial Budaya. Ya, Profesor Zulkifli ini Profesor Antropologi Sosial Budaya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pak Zulkifli ini menyelesaikan S3-nya pada tahun 2009 di Leiden University, Belanda. Kemudian sebelumnya juga menyelesaikan Master of Art di Antropologi di ANU, Australia. Dan sebelumnya menyelesaikan S1 di UIN Palembang. Pak Zulkifli ini sudah banyak menulis karya-karya ilmiah, baik buku dan artikel jurnal. Saya sudah melihatnya dan menengoknya di Google Scholars. Ada sekitar 60-an karyanya, ya, ini luar biasa banget. Nah, saya ingin menyebutkan beberapa saja, misalnya pada tahun 2009 Pak Zulkifli sudah menerbitkan buku dalam berbahasa Inggris yang dimuat oleh ANU Press. Itu nama artikel jurnal berjudul dengan The Education of Indonesian Leaders yang diterbitkan oleh Al-Jami'ah. Kemudian pada 2013 menerbitkan buku yang diambil dari disertasinya, yaitu The Struggle of the Syiahs in Indonesia yang diterbitkan oleh ANU Press pada tahun 2013. Nah, dan pada 2016 artikel jurnal yang diterbitkan oleh IJIMS, jurnal berreputasi internasional, yang ditulis bersama A.M. Iqbal dengan judul Islamic Fundamentalism, Nation State and Global Citizenship, The Case of Hizbut Tahrir. Itu saya kira informasi singkat mengenai pendidikan dan kepakaran tamu kita, yaitu Profesor Zulkifli. Oke, Pak Zulkifli, kita mulai ya dengan pertanyaan pertama. Baik, siap insyaAllah. Oke. Beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 24 Desember, itu terjadi pelantikan menteri baru, menteri agama baru di negara kita, ya, yaitu ditunjuknya menteri baru Yakut Holil Komas sebagai menteri agama baru. Dan beberapa hari setelah itu muncul berita yang menjadi hangat di media kita, baik media sosial dan media mainstream, yaitu pernyataan menteri agama kita yang menyatakan bahwa dia akan mengafirmasi hak-hak minoritas keagamaan di Indonesia, termasuk seperti Syiah dan Ahmadiyah. Nah, pertanyaannya adalah begini, Pak Zulkifli, sebenarnya bagaimana sih secara keagamaan posisi minoritas Syiah ini? Kita spesifik bicara tentang Syiah lah, memang walaupun kebanyakan dalam konteks itu Pak Menteri tidak spesifik Syiah, mungkin saya ingin bicara secara spesifik. Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya posisi minoritas Syiah di negara kita ini sebagai warga negara begitu? Ya. Baik, terima kasih Pak Iqbal sudah diundang di CASSA pada kesempatan ini. Tentu senang sekali diundang untuk membicarakan topik yang memang mungkin lagi hangat dan bahkan mungkin senantiasa hangat. Baik, berkaitan dengan Syiah di Indonesia, kita tahu bahwa di Indonesia mayoritas Muslim adalah penganut Sunni. Yeah. Dan Syiah sebagai minoritas hanya sedikit sekali jumlahnya,
barangkali tidak lebih dari 1% dari penduduk Muslim Indonesia. Memang tidak ada data yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan berapa jumlah Syiah di Indonesia. Meskipun Syiah ini dianggap hadir di Indonesia mayoritas sebagai akibat dari pengaruh revolusi Islam Iran pada tahun 79, tetapi sesungguhnya Syiah di Indonesia sudah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan dari data yang dapat dipercaya pada akhir abad ke-19 berbarengan dengan hadirnya reformasi, gerakan reformasi Islam di Indonesia, Syiah juga muncul tokoh-tokoh Syiah yang juga berperan dalam gerakan pembaruan itu dan gerakan pemurnian Islam di Indonesia. Nah, berkaitan dengan itu sebenarnya Syiah ini sudah lama ada di Indonesia dan banyak orang tidak sadar bahwa beberapa praktek Muslim Indonesia banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur Syiah. Nah, sesuai dengan pertanyaan tentang posisi sebagai minoritas itu, sesungguhnya tidak ada pernyataan secara spesifik bagaimana posisi Syiah di negara Indonesia. Tetapi kalau kita lihat perkembangannya, orang-orang Syiah di Indonesia kebanyakan bergabung di dalam yayasan-yayasan pendidikan, yayasan sosial yang dimiliki oleh Syiah di Indonesia yang bertebaran di beberapa kota kecil, di kota-kota besar dan kota-kota kecil di Indonesia. Artinya dari sini, karena yayasan itu adalah bersifat legal, maka kedudukan mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan tentu juga memiliki posisi yang legal. Nah, lebih dari itu, sejak tahun 2000, komunitas Syiah di Indonesia membentuk organisasi keagamaan, yaitu Ijabi, yang diprakarsai dan dipimpin oleh Dr. Jaludin Rahman. Dan ketika Gus Dur sebagai presiden yang terkenal sebagai tokoh demokrasi Indonesia, nah pada kesempatan itulah komunitas Syiah mengambil momentum untuk mendirikan organisasi sosial keagamaan yang kemudian tercatat sebagai organisasi yang sah di dalam negara Republik Indonesia. Artinya secara legal formal orang-orang Syiah yang tergabung di dalam organisasi Ijabi itu memiliki kedudukan yang legal di negara Indonesia. Kemudian pada tahun 2011 sebagian komunitas Syiah yang tidak tergabung di dalam Ijabi itu mendirikan organisasi Ahlul Bait Indonesia atau API. Nah, ini juga mendapat pengakuan legal formal dari pemerintah Republik Indonesia. Nah, artinya dari sudut ini Syiah sebagai minoritas yang tergabung baik itu di dalam yayasan-yayasan maupun di dalam organisasi sosial keagamaan Ijabi dan ABI menduduki posisi yang legal formal di negara Republik Indonesia. Demikian, Pak Iqbal. Menarik. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa di depan hukum negara Indonesia, minoritas Syiah ini atau penganut Syiah ini adalah warga negara yang sah dan ilegal, begitu kan? Ya. Betul, tentu. Nah, Dan komunitas Syiah ini, baik itu yang tergabung di yayasan, organisasi, dan organisasi-organisasi, itu secara tegas menyatakan bahwa mereka setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan mereka secara tegas mengatakan mengabdi dan siap membela negara Republik Indonesia. Oke. Nah, saya kira ini sangat penting ya. Oke. Nah, saya ingin bertanya lanjutannya mengenai konsekuensinya. Dengan demikian apa konsekuensinya bila kita dianggap Syiah itu sebagai warga negara Indonesia yang sah dan legal di depan hukum, di depan konstitusi? Apa konsekuensinya? Dengan demikian, apa konsekuensi hukumnya? Apakah dengan begitu negara wajib melindungi kaum Syiah seperti juga kaum lainnya di Indonesia, termasuk yang mayoritas? Tentu orang Syiah atau komunitas Syiah yang mendapat pengakuan legal formal dari negara melalui organisasi dan yayasan itu tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Ya. Tidak ada alasan apapun untuk menegasikan atau menganggap mereka bukan bagian dari negara Republik Indonesia. Memang oleh sebagian anti-Syiah menganggap bahwa beberapa konsep di dalam Syiah itu di-frame sedemikian rupa bahwa orang Syiah itu anti NKRI. Tetapi di dalam kenyataan, di lapangan, dan di dalam pernyataan resmi itu tidak ditemukan. Nah, tadi disebutkan mengenai ada gerakan atau ada sikap anti Syiah di sekarang ini. Pertanyaannya adalah, kalau mereka kaum Syiah ini dianggap sebagai warga negara yang sah, punya hak yang sama dan kewajiban yang sama seperti yang lainnya, tapi mengapa masih ada semacam penolakan dari kelompok tertentu terhadap kaum Syiah ini, padahal mereka juga warga negara Indonesia? Gitu. Nah, kalau kita bicara gerakan anti Syiah, memang sifatnya politis ya. Karena memang sejarah perkembangan, terutama kalau kita start dari 1979, revolusi Islam Iran, dan perkembangan Syiah di Indonesia, gerakan-gerakan anti Syiah ini tidak lepas dari perkembangan konteks politik, terutama dalam menyikapi spirit revolusi Islam Iran yang dianggap oleh sebagian orang ini akan diekspor ke berbagai belahan dunia. Tetapi dalam kenyataannya kita melihat tidak pernah ada revolusi Syiah, revolusi Islam Syiah di negara manapun selain dari revolusi Islam Iran itu. Bahkan di negara-negara yang mayoritas Syiah seperti Irak atau Azerbaijan tidak ada. Jadi tidak ada alasan secara kuat untuk menganggap bahwa Syiah, terutama yang di Indonesia, yang jumlahnya sangat sedikit itu bersifat revolusioner dan akan mengadakan revolusi Syiah di Indonesia itu sama sekali tidak punya alasan. Oke. Apakah juga ada semacam ada pengaruh luar yang mendorong anti Syiah itu, misalkan keterlibatan negara-negara yang katakanlah yang anti terhadap revolusi Iran itu? Tentu biasanya konflik Sunni Syiah atau gerakan anti Syiah itu dikaitkan dengan gerakan-gerakan Islam internasional. Bahkan seringkali dikaitkan dengan perebutan primasi antara Iran dan Saudi Arabia di Timur Tengah. Jadi konteks yang ada di Indonesia selalu dan hampir selalu dikaitkan dengan konteks kompetisi, perebutan primasi ya antara Iran dan Saudi Arabia yang kemudian dibawa, biasanya dipahami orang ketika ada di Indonesia juga begitu. Dan memang dalam aspek-aspek tertentu ada data dan bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan hal-hal ini di Indonesia ya, yang dianggap individu atau lembaga tertentu yang ikut berperan mungkin di dalam
kontestasi itu di Indonesia dan mungkin juga di negara-negara lain. Jadi sebenarnya konteks hubungan Sunni Syiah itu tidak bebas dari pengaruh-pengaruh geopolitik Timur Tengah, ya. Bahkan ketika perang Syria, ya, itu Indonesia juga biasanya mengaitkan dengan Sunni Syiah, dan orang-orang anti Syiah juga di sini menganggap bahwa apa yang terjadi di Syria itu adalah tidak lepas dari peran orang-orang Syiah, ya. Oke, bisa lebih spesifik? Oke, maaf. Bisa lebih spesifik dalam bentuk apa keterlibatan kontestasi antara Saudi dan Iran itu dalam geopolitik dunia Muslim? Apa bentuknya spesifiknya dalam konteks Indonesia misalnya sehingga memberikan kontribusi bagi munculnya gerakan anti Syiah khususnya di Indonesia? Baik, di Indonesia pasca revolusi Islam Iran itu kita melihat perkembangan penerjemahan karya-karya anti Syiah, terutama yang dimotori oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan ada Rabito Alam Islami yang secara khusus menerjemahkan dan menyebarkan secara gratis bahkan ke perpustakaan dan ke organisasi di Indonesia melalui penerjemahan. Misalnya karya-karya Ihsan Ilahi Zahir. Ada 3 karya anti Syiah yang sangat banyak dirujuk dan digunakan oleh orang Indonesia, terutama yang anti Syiah, itu tulisan-tulisan Ihsan Ilahi Zahir yang secara tegas memang isinya menolak, menganggap sesat, dan bahkan mungkin mengkafirkan orang-orang Syiah. Oke, menarik. Apakah juga ada dalam bentuk financial support dari negara Saudi terhadap gerakan anti Syiah? Saya mendengar, tetapi saya tidak punya cukup bahan untuk mengatakan itu. Ya. Tetapi kalau dalam bentuk penerjemahan, diskusi-diskusi pada waktu itu, bahkan ada buku yang saya kira di seluruh IAIN waktu itu, Perguruan Tinggi Islam, di perpustakaannya memiliki buku itu. Dan di halaman depannya ditulis, buku terjemahan itu tidak untuk diperjualbelikan dan dibagikan secara cuma-cuma. Buku terjemahan karya Ihsan Ilahi Zahir. Oke, menarik. Saya menganggap itu silakan. Bagian dari promosi Syiah di Indonesia, dan kemudian sangat berpengaruh ke dalam pikiran, pemahaman komunitas Muslim Indonesia, buku-buku itu. Bila komunitas Syiah adalah sah dan legal di depan hukum sebagai warga negara Indonesia, tapi mengapa sepertinya pemerintah kita dalam banyak kasus, misalnya ketika terjadi gerakan anti Syiah, itu seperti pemerintah tidak melakukan sesuatu, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya kaum Syiah sebagai warga negara. Ada apa? Mengapa bisa begitu? Nah, kalau soal ini kita harus melihat secara lebih spesifik, kasus per kasus. Karena kalau kita bicara kasus per kasus itu, kemudian kita lihat konteks politik, ada konteks pilkada, ya, pemimpin-pemimpin lokal, karena di sana mayoritas Sunni dan mungkin juga terafiliasi dengan partai-partai politik Islam. Saya kira ketika pemimpin atau pemimpin daerah, ya, yang ingin melakukan sesuatu, dia terikat dengan elektabilitas di pilkada. Saya kira itu sangat politis, ya. Selain dari memang Syiah ini memang isu yang selalu seksi, ya, untuk dibahas, ya. Karena gerakan-gerakan anti Syiah juga begitu gencar, ya.